Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro. Kembali lagi. Saya di sini akan memperkenalkan dulu channelnya, yang mana channel YouTube ini dibuat secara tiba-tiba, karena tidak ada kesibukan. Saya punya inisiatif buat bikin kesibukan sendiri, walaupun bisa dilaksanakan di kamar gitu. Jadi begini, jangan lupa sebelum saya melanjutkan apa yang mau diobrolkan, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan juga diikuti di Instagram dan juga di Facebook ya. Begini, akun ini yaitu akun ID terkait. Silahkan yang nantinya mau mendukung bisa di subscribe biar semangat buat video selanjutnya ya. Begini, saya tinggal di Arab Saudi, yaitu di kota Jeddah, yang mana kalau misalkan sekarang melihat situasi di Arab Saudi ini gimana ya, jadi dampak tentunya buat kita semua, PMI ataupun TKI yang berada di Arab Saudi, setelah adanya virus, yaitu virus corona, COVID-19 ya. Jadi begini bro, yang di Indonesia mungkin tidak terlalu merasakan dampak virus terkait peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah kita. Tetapi asal kalian tahu ya, kita di sini selaku TKI khususnya yang berada di kota Jeddah dan satu ya di negara Arab Saudi ini, bahwa setelah adanya virus corona, pemerintah Arab Saudi itu mengeluarkan peraturan-peraturan yang mungkin menurut saya pribadi ini wajar, karena setiap negara itu menginginkan keadaan negaranya aman dan tidak mau ada masalah ke depannya, apalagi ini terkait kesehatan warga negaranya sendiri. Tetapi pihak KJRI Jeddah, jadi setiap negara itu, Indonesia itu punya perwakilan. Kalau misalkan di Arab Saudi ini ada Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Jeddah. Jadi tepatnya tanggal 12 ya, memberikan surat edaran bulan 3 2020 bahwa menyikapi merabaknya wabah virus corona COVID-19 ini, pihak KJRI memberikan surat edaran yang pertama, jadi menyampaikan poin-poin yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Diantaranya mereka itu menutup Masjidil Haram yang ada di Mekah dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah itu 1 jam setelah sholat Isya, dan membukanya kembali 1 jam menjelang sholat subuh. Jadi yang biasanya di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram itu ada itikaf ya, yang biasanya berdatangan jamaah umroh ya, sekarang itu keadaan Mekah dan Madinah itu nanti saya share beberapa video yang terkait Mekah dan Madinah. Sekarang itu tidak ada itikaf di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, karena pemerintah sini menjaga kalau misalkan kerumunan banyak orang, ada satu orang yang mempunyai virus corona mungkin akan menyebar ya ke yang lainnya. Yang kedua yaitu mereka itu menutup sementara lintasan tawaf untuk umroh di sekitar Ka'bah. Jadi yang tadinya itu tawaf itu ada pas. Bahkan kita sebelumnya bisa menyentuh Ka'bah kalau misalkan waktu tawaf. Nah, semenjak adanya virus corona ini, area Ka'bah itu ada semacam pagar bahwasanya kita tidak bisa menyentuh Ka'bah. Itu yang kedua. Yang ketiga, menunda ini
yang bersifat umum ya. Ini yang bersifat umum, yaitu berlaku untuk warga Arab Saudi dan juga warga Indonesia yang ada di sini, yang disebut dengan istilah mukimin. Yang ketiga, menunda berbagai gelaran budaya dan pertunjukan hiburan di seluruh Arab Saudi. Nah, asal kalian tahu, kemarin itu kita ada salah satu komunitas di Jeddah, yang mana komunitas tersebut mau mengadakan suatu anniversary dan dibatalkan karena kita telah membaca himbauan yang disarankan oleh KJRI. Jadi komunitas tersebut itu menunda acaranya karena kita mentaati perwakilan pemerintahan yang ada di Jeddah ini. Yang keempat, masih informasi yang bersifat umum, meminta agar tidak mengadakan dan menghindari pengumpulan massa lebih dari 50 orang. Nah, jadi kedepannya mungkin kedepannya itu seperti supermarket itu kan jelas seperti mall, jelas itu lebih dari 50 orang supaya menghindari kerumunan orang-orang yang lebih dari 50 orang. Wah, ngeri. Jadi mungkin ya seperti inilah keadaan Arab Saudi sekarang, dan saya pun tidak tahu surat edaran kedepannya yang mana insya Allah bisa kondusif seperti biasanya. Yang kelima itu melarang kafe dan restoran menyajikan shisha dan menjual rokok bagi pelanggannya. Nah, kalian tahu Arab Saudi ini terkenal ya, di sini kan negara Arab. Jadi hampir kebanyakan orang Saudi itu suka sama yang namanya shisha. Shisha itu adalah suatu asap yang disedot. Ya, kalian tahu sendirilah, nanti saya tampilkan bagaimana shisha itu. Jadi sekarang tidak ada penjual shisha ataupun dilarang penjual shisha dan rokok selama ada nanti surat edaran resmi dari pemerintahan sini. Yang keenam itu yaitu memperluas cakupan larangan sementara bepergian ya dari negara-negara ataupun ke negara-negara Eropa, Afrika dan Asia yang telah masuk dalam daftar yang ditetapkan dan dipublikasikan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi per hari Kamis tanggal 12 itu ya, Arab Saudi itu otoritas penerbangan sipil itu dalam arti diberhentikan diantaranya di Asia itu untuk ke Filipina, ke India, Pakistan, Sri Lanka, termasuk Indonesia ya. Termasuk Indonesia tidak ada lagi penerbangan sementara ke negara tersebut ya, termasuk negara Indonesia. Bahkan kemarin per tanggal 12 itu, jadi tanggal 12. Jadi kalau misalkan 72 jam itu sekitar 3 hari ya. Jadi sekitar dari per tanggal 12, 13, 14, 15 itu bagi warga negara Indonesia yang ada di Indonesia itu supaya kembali ke Arab Saudi dan diberikan waktu selama 72 jam. Nah, jadi kalau misalkan nantinya tidak kembali selama 72 jam tersebut, ya mungkin lebih besar tidak bisa kembali ke Arab Saudi itu. Itu untuk untuk keseluruhan, berlaku bagi negara yang disebutkan tadi dan berlaku juga untuk siapa? Untuk warga negara Arab Saudi. Dan ini akan saya sampaikan juga himbauan yang disampaikan oleh perwakilan pemerintahan kita khusus ya bagi warganya yang ada di Arab Saudi ini. Yang pertama, KJRI itu memberikan himbauan mematuhi segala kebijakan himbauan pemerintah setempat. Jadi kita ya tinggal di Arab Saudi, sekalipun kita bukan warga ataupun bukan penduduk yang istilahnya lahir di sini dan kita datang ke sini untuk bekerja, ya kita harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada di Arab Saudi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Saudi. Yang kedua, mencermati ya setiap langkah aturan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah setempat terkait perubahan-perubahan yang dikeluarkan oleh pemerintahan
pemerintahan sini ya. Yang ketiga, ini himbauan buat teman-teman TKI yang ada di sini ya. Yang ketiga, menunda pelaksanaan kegiatan yang melibatkan kerumunan massa dalam jumlah besar dalam situasi kritis dan sensitif seperti saat ini. Seperti acara-acara yang digelar di gedung pertemuan istirahat ya. Kalau bahasa sini itu gedung pertemuan ataupun aula itu bahasa Arabnya itu adalah istirahat. Perhotelan dan tempat-tempat umum. Jadi ya kalau misalkan memang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini pun termasuk aturan yang diterapkan oleh Arab Saudi selama nanti ada kebijakan-kebijakan yang memang resmi dari pemerintahan sini. Kita tidak boleh mengadakan pertemuan, bahkan mengadakan acara di istirahat atau gedung selama nanti ada himbauan dari pemerintahan sini. Yang keempat, bila tidak ada hal-hal yang mendesak, warga negara Indonesia dihimbau agar tidak keluar rumah atau menghabiskan waktu di tempat-tempat umum seperti taman, pantai, pusat pembelanjaan, dan ruang terbuka dan perkumpulan massa. Ngeri bro. Jadi kita itu ya disarankan selama nggak ada yang penting-penting banget ya. Jadi kita tuh disarankan ya udah diam aja di rumah gitu, nggak usah keluar rumah. Bahkan ini saking sayangnya pemerintahan kita yang diwakilkan di sini ya, perwakilan pemerintah kita yang ada di sini, saking sayangnya terhadap warganya ya. Kalau misalkan katanya tidak ada, ini resmi ya, ini resmi dari, saya baca ini ada stempelnya dari KJRI, bahwa katanya kalau misalkan tidak ada perlu ya kalian diam aja di rumah gitu ya. Yang kelima, menunda perjalanan keluar kota dan luar negeri bila tidak ada hal-hal yang mendesak. Ini jelas ya, ini jelas. Jadi sebaiknya tinggal di rumah bila kesehatan terganggu. Ada hal-hal yang disarankan oleh KJRI terkait supaya kita itu tidak terkena virus. Yang pertama, mencuci tangan dengan benar pakai sabun. Jadi setelah dan sebelum kita bepergian, kita mencuci tangan, dan juga pulangnya pun kita mencuci tangan. Yang kedua, menutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin. Kenakan masker yang benar. Jadi kemarin nih saya itu punya cerita sama teman. Kemarin itu saya pergi sama teman lah di sini, sama Bang Ade dan juga Mas Masud. Kemarin itu saya ke Balad. Jadi hampir semua yang berdagangan di sana itu mengenakan masker. Bahkan ada ketika saya masuk ke suatu pertokoan, kemarin itu saya cari soundcar, tepatnya di Jeddah Mall. Jadi ada yang memang satu toko sebelum saya masuk itu disediakan masker, disediakan sabun pencuci tangan, dan juga disediakan tisu ya untuk mencuci tangan yang benar-benar bersih, dan baru saya diperbolehkan untuk masuk. Nah, kalian tahu, dan mungkin nanti kalau misalkan memang ada di Indonesia seperti, apakah di Indonesia sudah seperti itu apa belum? Nah, di Arab Saudi ini sudah seperti itu. Terus begini ya, dampak dari ekonomi ini menurut saya pribadi. Saya punya teman, beliau itu kerja di restoran. Bahkan hari ini tepat tanggal 16 bulan 3, restoran tersebut ditutup. Karena apa? Karena menghindari virus corona. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mempunyai teman, beliau adalah sopir bis, yang mana kalian sudah pada tahu ya bahwa semenjak ada virus corona ini, pemerintah Arab Saudi menutup sementara jamaah umroh. Jadi ada teman saya yang kerja di sopir bis, beliau itu mengatakan, Kang, katanya saya insya Allah pulang ke Indonesia. Lah saya kan bertanya kepada dia, kenapa kok pulang? Kenapa kok pulang? Padahal kan kontrak belum selesai dan belum waktunya cuti juga. Enggak, ini kan kita kerja di sopir bis, dan sopir bis itu hampir dominan di Arab Saudi ini. Sopir bis itu, apalagi yang ada di Jeddah ya, di Jeddah, Mekah, dan Madinah, itu bekerja sama dengan travel-travel yang ada di Indonesia. Yang notabene ya, kita pun yang di sini pun bus tersebut itu membawa jamaah-jamaah umroh yang ada di Indonesia. Nah, logikanya kalau misalkan umrohnya ditutup, mereka nanti membawa siapa kan? Membawa
jamaah siapa dan membawa orang mana kalau misalkan jamaah umroh ini dari seluruh Asia, bahkan dari Eropa pun ditutup gitu loh. Jadi katanya company saya, syarikah kalau bahasa sini, syarikah saya itu memang tidak sanggup menggaji saya dan disarankan untuk cuti dulu ke Indonesia selama umroh ini ditutup. Ngeri sekali. Bahkan ada teman-teman saya juga para perempuan yang istilahnya kerja di rumahan, yang istilahnya bersama company-nya. Jadi orang-orang Saudi itu mengatakan ya tidak mau selama ada virus corona ini. Karena apa? Takut terkena virus. Jadi itulah dampak-dampak yang kita rasakan di Arab Saudi selama ini. Dan memang kami pun menunggu, sangat menunggu surat edaran dari pemerintahan setempat agar istilahnya keadaan di sini pun seperti semula, normal, jamaah umroh dibuka dan juga kegiatan-kegiatan kembali seperti semula ya. Dan mudah-mudahan kita pun terhindar dari yang namanya virus corona ini. Dan kalau kita melihat memang virus ini sangat berbahaya sekali. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedepannya pun ya di Indonesia dan di Arab Saudi ini mudah-mudahan menjadi negara yang aman dan tidak ada orang yang memang terkena oleh virus corona. Jadi sangat berdampak sekali kepada kita yang ada di Arab Saudi, apalagi orang-orang yang luang lingkupnya kerja di travel, entah itu sebagai mutawif, entah itu sebagai penanggung jawab perwakilan di sini, entah itu sebagai pekerja di sopir bis, entah itu sebagai yang memuat akomodasi penanggung jawab jamaah umroh, itu sangat berdampak sekali ya. Jadi teman-teman saya pun ada juga yang mendadak cuti, ada juga yang mendadak udah ke Indonesia, tidak kembali ke sini karena dampaknya virus corona ini. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mensupport ya dengan cara mensubscribe. Mudah-mudahan ini video pertama ya, ini video pertama yang saya buat, dan kedepannya insya Allah selagi ada umur yang panjang dan ada waktu, saya akan membuat video yang insya Allah lebih bermanfaat. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Jangan lupa klik ya ID terkait, dan jangan lupa support channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.